Teman-teman, tiga kata ini cukup membingungkan buat para pemula di dalam bahasa Inggris. Karena banyak artinya. Hai guys, what up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are gonna be talking about English again. Kita hari ini bakal belajar tentang bahasa Inggris lagi teman-teman. Karena banyak yang minta cara menggunakan kata ini. Have, has, sama had. Teman-teman, tiga kata ini cukup membingungkan buat para pemula di dalam bahasa Inggris. Karena banyak artinya. Jadi di sini saya cuma menjelaskan tiga arti kata ini. Biasanya kan banyak, ada beberapa artinya, lebih dari 5. Kalau ini artinya ada 3. Have, has, sama had. Sebelumnya harus saya jelasin dulu. Have sama has itu satu dunia. Dunianya di masa sekarang. Kalau had, dunianya itu di masa lalu. Jadi udah dapet nih ciri-cirinya. Have, has itu masa sekarang, had itu buat masa lalu. Langsung saja biar nggak lama-lama teman-teman, kita bakal belajar tentang have, has, sama had. Tapi sebelum itu teman-teman, seperti biasa klik tombol like dan share ke teman-teman kalian biar pada tahu belajar bahasa Inggris di channel ini teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja yang pertama, pengertian have, has, sama had itu arti yang pertama itu mempunyai atau memiliki. Oke, ingat have sama has itu di dunia sekarang, had itu di dunia masa lalu. Oke, kita bahas yang have sama has dulu, disiapkan catatannya. Have sama has teman-teman itu ada perbedaan penggunaan. Kalau have khusus buat subjek I, you, they, we. Kalau has buat subjek she, he, it. Itu. Kita masukin contoh biar nggak bingung. Saya punya satu mobil. I have one car. Kamu punya satu handphone. You have one phone. Nah, posisinya gitu. Jadi, mempunyai. Ketika subjeknya berubah she, jadi pakainya bukan have lagi tapi has. Contoh. She has a new boyfriend. Dia punya satu cowok. Dia punya satu buku. Dia laki-laki ya. He has one book. Atau he has a book. Gitu teman-teman. Jadi bisa ya gunanya I, you, they pakai have, she, it pakai has. Khusus buat had teman-teman yang ini itu buat masa lalu, artinya mempunyai. Ini semua subjek pakainya had. Contohnya gini, kemarin saya punya 2 mobil. Yesterday I had 2 cars. Jangan pakai have lagi tapi diganti had. Karena kenapa? Dia masa lalu. Kemarin saya punya 2 gadis. Yesterday I had 2 girls, but now I just have 1. Gitu nggak bercanda kok, cuma punya 1 selamanya. Oke, jadi pakainya had. Contohnya lagi, dia kemarin punya 2 buku. She had 2 books yesterday. Jadi nggak selalu yesterday ya, boleh 2 tahun yang lalu, 2 jam yang lalu. Yang penting keadaan masa lampau. Jadi, I, you, they, we, she, it pakainya had semua kalau buat masa lampau. Kalau I, you, they, we pakai yang masa sekarang itu pakai have, she, it pakai has. Ingat, ini artinya mempunyai. Oke, biar nggak lama-lama langsung nomor 2. Nomor 2 ini teman-teman, have sama has sama had ini artinya sudah. Dengan syarat harus diikutin verb 3. Verb 3, apa itu verb 3? Verb 3 di dalam bahasa Inggris itu past participle. Semua verb itu ditambahin huruf ed aja teman-teman. Walk jadi walked, walked tulisannya. Contoh lagi, watch jadi watched. Gitu, wash jadi washed. Ditambahin ed aja, tapi ada beberapa teman-teman yang namanya tidak beraturan. Verb yang tidak beraturan atau irregular verb. Contohnya go jadi gone. Apalagi itu steal, mencuri jadi stolen. Nah gitu. Nggak banyak kok, ada beberapa gitu. Bisa dicek kok. Saya sudah makan. I have eaten.
Saya sudah paham tenses. I have understood tenses. Ingat Ayu Dewi pakai have, Syihid pakai has. Contoh, dia sudah menemui ibuku. She has met my mom. Dia sudah mencuci. He has washed his clothes. Gitu. Jadi teman-teman ingat artinya sudah dengan syarat diikutin verb 3 or in English past participle. Oke teman-teman, terus yang menggunakan had sudah terjadi masa lampau gimana? Ini biasanya dia dua konsep kejadian, diikutin sama kata-kata after atau before. Contoh, sebelum saya mandi, saya bertemu denganmu. Kemarin ya, yesterday, before I had taken a bath, I met you. Setelah saya belajar, kamu datang ke rumahku. Kemarin. After I have studied English, you came to my house yesterday. Jadi dia ada dua konsep kejadian teman-teman. Yang ini pasangannya kemana? Biasanya ada kata-kata before atau after. Tapi nggak selalu ya. Nah itu teman-teman. Lanjut kita yang ke pengertian ketiga. Pengertian ketiga. Have, has, sama had itu bisa berarti harus. Kok bisa? Dengan syarat diikutin kata-kata to. Have to, has to, sama had to. Sama kayak yang tadi lagi-lagi teman-teman. Has to sama have to terjadi masa sekarang. Had to terjadi di masa lampau. Kita lihat nih. I have to go. Saya harus pergi. Kamu harus belajar, you have to study. Kalau cepatnya you have to study. Contoh lagi, mereka harus mengunjungi kotaku. They have to visit my hometown. Gitu. Kalau Syihid pakai has teman-teman, dia harus menyukaiku. She has to like me. Oh gitu. Berarti dia nggak suka dong sekarang. Ya bisa jadi. Krik. She has to understand me. She has to understand me. Gitu teman-teman. Jadi Syihid pakainya has to. Kalau Ayu Dewi pakai have to. Terus gimana cara menggunakan yang had to? Masa lalu dia pakainya harus tapi terjadi di masa lalu. Contohnya kemarin saya harus pergi. Yesterday I had to go. Yesterday I had to go. Gitu. Kemarin saya harus belajar. Yesterday I had to study. Ingat, nggak selalu pakai yesterday. Intinya masa lalu biar mudah aja belajar. Bisa 2 bulan yang lalu, 2 tahun yang lalu, bulan lalu, minggu lalu, 2 hari yang lalu. Terserah kalian itu. Yang penting terjadinya di masa lalu. Oke teman-teman, itu aja video kita hari ini. Penjelasan have, has, sama had. Ada 3 ya, sebenarnya masih banyak. Ada lebih dari 5, tapi kita belajar 3 dulu. Nah teman-teman, terima kasih sudah menyarankan saya buat video ini. Jadi buat kalian yang pengen belajar bahasa Inggris, yang masih bingung tentang pelajaran apa, boleh kalian komen di bawah. Terus yang mau tanya-tanya tentang kampung Inggris, Pare Kediri, East Java, kalian bisa tanya saya. Dan yang paling penting teman-teman, ketika kalian tanya tentang kampung Inggris, saya benar-benar netral. Dan saya tahu kursusan mana yang benar-benar berkualitas, nggak mengandalkan fasilitas. Jadi kalian boleh tanya gini, insya Allah saya tahu kok. Dan kalau saya libur semester kuliah, langsung saya ke Pare buat ngajar teman-teman. Nah itu teman-teman ya, pelajaran kita hari ini. Thank you so much for watching my video. Don't forget to click like, subscribe, and comment down below. The last but not least, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya on my next video. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last